Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu guru dan anak-anakku murid SMP Muhammadiyah 1 Kota Madiun yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita semua berkumpul pada tempat ini niatnya adalah untuk halal bil halal ya. Halal bil halal itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Padahal seperti bahasa Arab ya. Benar, merupakan serapan dari bahasa Arab. Artinya apa halal bihalal itu? Kita di sini mau halal bihalal, tapi sudah tahu apa belum? Artinya halal bihalal itu apa? Halal itu apa halal? Kalau bi dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Bi. Dengan halal dengan halal, artinya saling menghalalkan, saling menghalalkan, bukan menghalalkan antara pria dan wanita menikah gitu ya, bukan ya. Halal di sini artinya adalah memaafkan kesalahan teman-teman atau saudara kita. Bukan memaafkan. Yang paling penting itu bukan memaafkannya, tapi meminta maaf. Karena pertama yang membuat kesalahan itu kita. Kita membuat kesalahan kepada teman kita, kepada saudara kita. Jadi harus kita sadar diri dulu, kita punya kesalahan baru meminta maaf. Jadi halal bihalal itu bukan memaafkan ya. Bukan memaafkan, tapi kita meminta maaf. Supaya kita dimaafkan atau tidak itu tergantung kitanya nanti. Kenapa kita harus meminta maaf? Kenapa? Misal luka itu ada berapa? Kira-kira luka ada berapa? Jenis luka. Ada luka fisik dan luka hati. Nah, kira-kira luka fisik itu bisa terlihat. Kita bisa tahu kalau kita mungkin tidak sengaja ataupun sengaja melukai seseorang secara fisik, kita bisa tahu. Tapi apakah secara non fisik atau secara hati kita bisa tahu? Misal dalam candaan bagi kita itu cuma bercanda, tapi bagi teman kita itu menusuk ke hatinya. Tahu nggak kira-kira? Terus kemudian kita bercanda, ada teman kita yang nggak suka, terus kita bilang Allah baperan gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Itu bahaya loh ya. Apalagi teman kita teman yang sabar, itu malah bahaya. Ingat, teman yang sabar itu malah bahaya. Soalnya kenapa? Karena dia sabar, kita jadi nggak tahu kita itu sebenarnya bersalah ke dia atau tidak. Karena dari ekspresi mukanya biasa saja. Ya. Kalau kita tidak tahu, tidak sadar bahwa kita telah berbuat salah, dan karena kita tidak sadar, kita tidak jadi berusaha untuk meminta maaf, maka kesalahan itu akan kita bayar di akhirat. Ingat,
Kalau kesalahan kepada Allah, Allah Maha memaafkan asal kita beristighfar meminta maaf kepada Allah. Tapi kalau kesalahan kita kepada saudara kita, selama saudara kita belum memaafkan, itu nanti akan ditagih di akhirat. Amal kita banyak, tapi lidah kita sering bercanda menyakiti hati teman kita, saudara kita. Bisa habis itu nanti. Makanya di sini teman yang sabar itu sebenarnya bahaya, karena dia di akhirat nanti akan menarik amal. Kalau kita nggak sadar loh ya, kita nggak sadar melakukan kesalahan pada dia, karena dia sabar, jadi kita nggak tahu, nggak sadar, maka amal perbuatan baik kita di akhirat nanti akan dipindahkan ke dia yang kita sakiti. Nah, oleh karena itu kita di Ramadan ini puasa 1 bulan penuh. Salah satu keutamaan puasa Ramadan kemarin apa? Yang disampaikan Pak Rizal apa? Bisa menghapus dosa. Menghapus dosa itu menghapus dosa kepada Allah, tapi belum kepada sesama manusia. Nah, itu esensinya halal bihalal. Kita bertemu dengan teman kita untuk saling meminta maaf. Yang paling penting itu meminta maaf, menyadari bahwa diri kita itu salah, supaya setelah ditempa selama 1 bulan di bulan Ramadan dan juga melewati sebuah hari besar, hari raya kita Idul Fitri, kita benar-benar kembali ke fitri atau ke fitrah. Fitrah manusia suci atau kotor? Nah, wa nafsi wa ma sawwaha, dengan jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepadanya ketakwaan dan kejahatan. Jadi sebenarnya jiwa manusia itu diciptakan kosong, suci, bersih, tapi bisa kita isi dengan takwa dan jahat. Nah, setelah dosa kepada Allah dimaafkan, nah, insya Allah nanti dengan silaturahim ini, halal bihalal ini, kita siapkan hati kita. Kita minta maaf kepada sesama teman kita dengan sungguh-sungguh, supaya kita benar-benar bersih dari dosa kepada Allah dengan puasa Ramadan, dosa kepada sesama teman-teman kita, saudara kita, dengan saling meminta maaf. Ya begitu. Lima menit lagi ya. Oke. Kemudian sebagai teman, ketika ada teman kita yang meminta maaf, sikap kita harusnya seperti apa? Seperti apa? Memaafkan apabila satu syaratnya, yang meminta maaf itu harus meminta maaf dengan tulus. Apa ciri-ciri meminta maaf dengan tulus itu? Meminta maaf dengan tulus itu ciri-cirinya yang pertama, dia menyadari kesalahannya. Jadi kalau cuma bilang maaf ya, tapi dia tidak menyadari, menyebutkan dia itu salah apa yang harus dimaafkan, itu berarti minta maafnya tidak tulus. Kemudian yang kedua,
adalah dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu tersebut. Allah Maha memaafkan, tapi ketika kita berbuat kesalahan, kita meminta maaf, kita mengulangi kesalahan itu lagi, kita minta maaf lagi, berbuat kesalahan itu lagi, minta maaf lagi, kira-kira jengkel nggak? Jengkel nggak? Sudah meminta maaf, dimaafkan, dilakukan lagi, minta maaf lagi, dimaafkan, dilakukan lagi, jengkel nggak? Nah, itu orang seperti itu jika bertaubat namanya bukan taubatan nasuha, dan taubatan yang berikutnya setelah dia mengulangi kesalahan seperti itu lagi tidak diterima oleh Allah. Kalau kita ada teman kita ngejek kita, kemudian nunggu Idul Fitri setelah Lebaran baru minta maaf, tahun berikutnya ngejek kita lagi, kira-kira Lebaran tahun depan dimaafkan lagi gak kira-kira? Kita berhak untuk tidak memaafkan kalau seperti itu. Nah ya, berhak tidak memaafkan karena itu minta maafnya tidak sungguh-sungguh. Seperti itu ya. Itu adalah makna dari halal bihalal, yaitu semakin membersihkan diri kita dari dosa kepada sesama manusia, sesama teman kita. Pak Isa lahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.